Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Habib Saifuddin yang telah memimpin sholawat dusta, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz dan ustazah. Alhamdulillah, salawat sudah kita baca. Semoga dengan pembacaan salawat yang kita telah baca barusan, tentunya kita sama-sama mengharapkan syafaatnya dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di jamil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami tujukan lagi kepada bapak ibu saudara yang masih di rumah, para jamaah, agar segera dapat hadir, karena alhamdulillah guru kita telah hadir di Masjid Jami'ul Huda. Yang ada di belakang tolong diisi nih, tolong Pak Abdul Mukti, tolong supaya kelihatannya cakep, tolong ke depan. Baik para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, karena waktu berjalan terus, kami tidak panjang kalam. Marilah kita mulai ta'lim pada malam ini. Kepada guru kita waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafadhal. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, jamaah majelis taklim dan muzakarah Masjid Jami'ul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini dicatat sebagai perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga dengan selawat Fatih yang kita baca, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan malam hari ini, melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu. Kita masih membaca faslun wa sholatul jamaati, terkait tentang sholat berjamaah. Yang kemarin kita sudah baca sedikit, namun kita ulang kembali ya supaya nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin.
Faslun wa sholatul jamaati lirrijali fil faraidi ghairul jumu'ati sunnatun muakkadatun indal musannifi war rafi'i wal asahu indan nawawi annaha fardu kifayatin. Artinya ini satu pasal bermula sholat jamaah untuk orang laki-laki pada sholat-sholat fardu kecuali sholat Jumat, hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sholat berjamaah bagi laki-laki, kalau ibu-ibu enggak ya, ini bagi orang laki-laki. Sholat jamaahnya sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah itu sholat jamaah untuk orang laki-laki pada sholat-sholat fardu tersebut kecuali Jumat. Jadi Jumat ini dikecualikan. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Kalau Jumat hukumnya apa? Wajib. Sebab nggak ada sholat Jumat itu sendiri. Ya, jadi semua sholat Jumat dilakukan secara berjamaah dan tidak sah Bapak Ibu. Kalau ada orang sholat Jumat ya sendirian di rumah. Saya mau sholat Jumat di rumah aja sendirian. Misalnya hujan atau memang kondisinya dia lagi sakit, dia sholat Jumat sendirian di rumah, nah itu tidak sah. Kalau ada orang ada uzur nggak bisa sholat Jumat, berarti dia sholat di rumah, namanya sholatnya sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Nah kalau sholat Jumat dia mesti harus lakukannya secara berjamaah. Nah untuk ibu-ibu bagaimana? Untuk ibu-ibu sholat berjamaah ya itu memang tidak ada perintah. Namun kalau ibu-ibu mau sholat berjamaah tidak usah dilarang. Yang penting dia bisa menjaga, dipelihara, jangan terjadi fitnah. Udah itu aja. Ya, kalau diperintahkan sih enggak. Tapi kalau ada ibu-ibu, Ustaz bagaimana kalau ibu-ibu mau sholat berjamaah? Selama memang memenuhi aturan, diizinin sama suaminya, kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang memang bisa membuat itu haram, tidak ada fitnah, silahkan ya, tidak apa-apa ya. Kebab di Masjid Nabawi pun itu banyak ibu-ibu yang sholat berjamaah, di Masjidil Haram pun banyak ibu-ibu yang melaksanakan jamaah, tapi tetap memang tidak ada anjuran tuh, karena agama begitu melihat situasi kondisi. Kalau orang laki-laki diwajibkan sholat berjamaah atau dianjurkan, ya kemudian orang perempuan dianjurkan juga, takutnya di rumah entar kosong. Nah begitu, makanya sholat Jumat orang perempuan nggak wajib, yang wajib hanya orang laki. Tapi kalau ada orang perempuan sholat Jumat ya tidak apa-apa ya, tapi dia tidak masuk hitungan yang 40 ya. Orang perempuan tuh kalau sholat Jumat tidak masuk hitungan yang 40. Seperti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kalau ibu-ibu nih pelaksanaan haji atau sedang melaksanakan umroh, nah sekarang dia mau sholat Jumat ya boleh-boleh aja ya, walaupun itu tidak terbiasa. Ini ceritanya boleh enggak? Boleh, tapi memang tidak ada anjuran. Begitu ya Bapak Ibu, supaya posisi hukumnya kita tahu gitu. Nah jadi sholat jamaah itu khusus buat laki-laki ya pada sholat-sholat fardu, kecuali sholat Jumat. Nah itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya kalau sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Kalau dia tidak melakukan ya nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau dia melakukan itu dapat pahalanya besar. Seperti dalam hadis Nabi, sholatul jamaati tabdulu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Jadi sholat berjamaah yang dilakukan ya itu nilainya akan lebih bagus ya, nilainya dapat 27 derajat kebanding daripada dia sholat munfarid, dia sholat sendiri ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah dapat 27, kalau kita sholat sendirian ya berarti kita dapat cuma satu. Itu namanya dari segi fadilah, derajat kemuliaan. Menurut siapa sholat berjamaah bagi orang laki-laki
ya dalam sholat fardu kecuali sholat Jumat hukumnya sunnah muakkadah menurut pengarang kitab ini. Ya, jadi menurut pengarang kitab yang kita baca yaitu Fathul Qarib, ya ini bilang Imam Abu Syuja itu sunnahnya muakkadah berdasarkan hadis Nabi. Ya, kemudian menurut siapa lagi? Menurut Imam Rafi'i. Kata Imam Rafi'i juga sama seperti itu. Wal asahu inda Nawawi. Nah, menurut yang paling sahih kalau pendapatnya Imam Nawawi. Nah, kalau Imam Nawawi Imam Rafi'i itu beda pendapat, maka pendapat Imam Nawawi yang dimenangkan. Jadi dalam ya masalah fikih itu ada syaikhan, dua guru besar dalam ilmu fikih. Pertama Imam Nawawi, kedua Imam Rafi'i. Kalau ada perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka yang dimenangkan adalah Imam Nawawi. Kalau kata Imam Rafi'i, sholat berjamaah sunnah muakkadah. Tapi menurut Imam Nawawi, annaha fardu kifayatin, bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ini yang lebih masyhur, lebih sahih pendapat Imam Nawawi. Jadi hukumnya fardu kifayah bagi orang laki-laki. Artinya di satu kampung mesti ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau di satu kampung di masjid ya kosong, sepi, ditutup itu masjid, dosa sekampung. Ya, mana nih orang kampungnya sampai masjid kok tutup, nggak ada yang sholat berjamaah. Ya itu tanggung jawab siapa? Sekampung. Ya jadi sekampung itu jadi berdosa gara-gara di kampung itu tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Itu menurut pendapat Imam Nawawi, dan ini berdasarkan hadis Nabi. Jadi pendapat-pendapat tersebut ya ada landasannya, tidak begitu aja ya. Jadi ada landasannya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam salah satu hadis ada tuh Bapak Ibu Saudara, kata Nabi kalau ada di satu kampung tidak sholat berjamaah, Nabi punya keinginan untuk membakar rumahnya. Ya siapa-siapa yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah nanti akan dibakar rumahnya. Tuh begitu. Ini kan artinya ya kata Imam Nawawi ini hukumnya wajib nih, fardu kifayah. Jadi artinya ya di kampung itu mesti ada yang sholat jamaah. Kalau udah di kampung itu nggak ada yang sholat jamaah, itu kampung itu ya berdosa semuanya. Nah makanya alhamdulillah kita ya punya masjid. Ya insya Allah tiap waktu ada sholat berjamaah, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab DKM, bukan. Ya kita sebagai umat Nabi Muhammad, ketika di dekat rumah kita ada masjid, ya kita harus peduli. Jangan wah ini ketuanya dia gua kagak mau datang ah. Ya, bukan, siapapun pengurusnya, siapapun ketuanya, siapapun DKM-nya, kita punya kewajiban untuk meramaikan dan mentakmirkan masjid. Tuh begitu. Ini kadang-kadang kan ada orang ya masih punya ambeknya yang gede. Nah begitu. Ini yang susah. Ya kadang-kadang pengurus dia aktif, udah ganti pengurus dia kagak aktif. Ya kenapa? Karena pengurusnya dia gue kurang cocok. Nah begitu. Kita nggak boleh begitu. Ya pokoknya masjid siapa aja pengurusnya, kita selama ya masih hidup wajib mentakmirkan masjid dan musola. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya jadi di hati kita tuh nggak ada rasa dendam sama orang, dengki sama orang, musuh sama orang. Itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang kita salahnya di situ tuh. Ya, kadang-kadang tuh suka ngambek, ya, suka nggak suka. Ya, padahal kita udah ngaji udah lama, tapi hati kita tuh masih kotor tuh begitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Dan ini harus ya benar-benar. Nah, seperti itu. Jadi kita kewajiban karena kita tinggal di dekat masjid atau di dekat musola, maka kita wajib meramaikan masjid dan musola itu siapapun pengurusnya. Nah seperti itu kan. Kalau pengurus kan paling-paling kan ya lamanya 5 tahun, ya ganti lah, nggak jadi masalah. Pergantian pengurus itu nggak jadi masalah.
Ya, tapi kita kewajiban kita mentakmirkan masjid, sholat jamaah, hadir di majelis ilmu, udah itu kewajiban kita. Kalau ada kegiatan di masjid kita datang. Nah seperti itu. Insya Allah itu kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Jangan ngikutin hawa nafsu. Kalau ngikutin hawa nafsu udah nggak bener. Ya, sebab inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu Pak Bu memotivasi orang hanya berbuat dosa maksiat. Jadi kalau kita masih ngikutin hawa nafsu udah berat, nggak ada yang bener udah. Nah seperti itu. Nah ini makanya ayo sama-sama ya, kita bukan melihat siapa pengurusnya, tetapi bagaimana kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meramaikan itu masjid, meramaikan itu musholla, meramaikan itu Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Nawawi, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Bahkan nanti Bapak Ibu Saudara, itu ada yang menyatakan sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain. Kalau fardu ain per orang wajib. Nah, begitu, harus datang. Ya, itu begitu. Jadi ada yang sunnah muakkadah, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Cuma kita yang paling enak nih ngambilnya yang apa? Yang sunnah muakkadah. Ya, hanya anjuran supaya mendapatkan fadilah 27 derajat. Tapi kalau udah Imam Nawawi lebih berat nih, fardu kifayah. Artinya kalau di kampung itu nggak ada yang sholat berjamaah, dosa. Makanya kita harus peduli nih, kira-kira masjid ada yang sholat enggak nih? Oh ada, alhamdulillah. Tuh begitu. Kalau nggak ada, kita dosa. Ya, karena kita nggak mau peduli dengan masjid tersebut. Tapi kalau fardu ain per individu, per orang yang merasa laki-laki, ya kalau tidak sholat berjamaah itu berdosa. Nah begitu ya Bapak Ibu Saudara. Ini ilmu, ya emang kita lagi baca. Saya nggak kemana-mana bahasannya, emang lagi bahas masalah ini, makanya ini perlu saya sampaikan. Ya, begitu. Jadi nggak ada ya kita menyinggung sana menyinggung sini, tapi ini emang lagi bahasannya. Nah seperti itu. Ya, jadi ini pentingnya kita meramaikan. Makanya umaru masajidillah itu penting. Ya, jadi Allah di dalam salah satu hadis qudsi tidak akan menurunkan musibah. Allah tidak akan menurunkan bala apabila di kampung itu orang-orangnya umaru buyutillah, sudah peduli untuk mentakmirkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita meramaikan masjid yang jauh dari kita. Bukan Istiqlal yang kita ramain, bukan masjid ya Al-Jabbar yang kita ramain, tapi masjid yang di dekat kita. Nah itu yang memang kewajiban buat kita. Nah, di mana nanti kalau ada orang-orang kampung yang sudah peduli dengan umaru buyutillah, mentakmirkan rumah-rumah Allah, sholat jamaah, ada pengajian, pada peduli, pada datang ngaji, ada kegiatan-kegiatan di masjid, dia pada datang, pada peduli ya untuk mensukseskan acara tersebut. Itu namanya umaru buyutillah, orang-orang yang mentakmirkan rumah Allah. Nah itu rencananya Allah mau menurunkan musibah tuh, misalnya mau menurunkan musibah di kampung kita sini ya, terus nggak jadi, dibatalin. Kenapa Allah batalin musibah nggak turun di kampung kita ini? Oh karena orang kampungnya banyak yang peduli untuk meramaikan rumahnya Allah. Ini alhamdulillah ibu-ibu banyak, bapak-bapaknya banyak. Ini berarti jamaah ini pada peduli. Nah begitu, peduli nih alhamdulillah. Ya jangan adanya majelis taklim, jamaah peduli. Insya Allah yang mestinya Allah akan menurunkan musibah di kampung ini enggak jadi, dibatalin. Iya Pak ya Ibu. Kenapa? Karena orang kampung ini masih peduli dengan kegiatan-kegiatan takmir masjid apapun namanya. Selama itu memang ya mentakmirkan masjid, silahkan ya dalam rangka kita mentakmirkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Wal asahhu
ya indan nawawi annaha fardu kifayatin. Terus wa yudrikul ma'mumu al jama'ata mal imami, makmum bisa mendapatkan berjamaah bersama imam fi ghairil jum'ati, kecuali Jumat. Beda nih kalau Jumat, malam yusallim atas limatal ula, selama imam belum salam yang pertama. Wa ilam yaqud ma'ahu, sekalipun makmumnya belum sempat duduk bersama-sama dengan imam, itu dia udah dapat fadilah berjamaah. Contohnya begini Bapak Ibu, saya datang ya ke masjid ini, imam udah tasawuf akhir, saya baru takbir, usolli pada maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman li ta'ala, Allahu Akbar. Saya belum sempat duduk, imam udah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Saya itu masih dapat fadilah berjamaah. Ya, saya berarti udah ikut sholat berjamaah, sekalipun saya belum sempat duduk saat imam tasahud akhir, tapi imam belum salam yang pertama, itu masih dapat. Ya, nanti imam salam saya nambahin berapa? Ya 3. Ya, saya belum sempat duduk, masih diri. Ya, saya masih diri, itu saya nanti nambahinnya ya berarti 3 rakaat. Tuh begitu. Jadi nggak apa-apa, jangan kita malah ya udah salam, ya udah tasawuf akhir, akhirnya dikagak sholat berjamaah, di sholat sendirian di pojok sana. Jangan, terus aja langsung Allahu Akbar. Nah kalau imam masih tasahud, kita duduk, langsung duduk. Tapi kalau kita belum sempat duduk, imam udah salam, udah dapet ya fadilah berjamaah, walaupun ya satu pun belum yang kita kerjakan, cuma baru takbiratul ihram. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah seperti itu. Apalagi dari mulai pertama, ya itu gedean lagi. Ketika imam takbiratul ihram, kita udah di depan sini, Allahu Akbar. Nah kita udah ada Allahu Akbar. Itu sholat jamaah yang paling afdol nilainya, dapat 27, tapi beda dengan 27 tadi. Kalau tadi dapat juga 27, cuman 27-nya kecil. Ya, kalau yang pertama 27-nya gede. Imam takbiratul ihram Allahu Akbar, makmum udah siap Allahu Akbar, tapi jangan dibarengin. Kalau imam takbiratul ihram dibarengin sama makmum, maka makmumnya tidak sah. Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Ini banyak, khususnya pada sholat Jumat. Sholat Jumat jamaah lagi banyak, imam baru Allah, udah pada takbir. Tuh enggak sah tuh, ya enggak sah. Tolong diperhatiin, ya makanya perlu ngaji begitu. Ya kadang-kadang ya imam baru Allah, langsung Allahu Akbar. Ya, jangan gesah. Jadi tunggu sampai selesai Allahu Akbar, udah bar tuh, baru makmum Allahu Akbar. Kalau ada makmum membarengin takbiratul ihramnya imam, batolat sholatuh, maka batal sholatnya makmum yang takbiratul ihramnya embarengin sama imam. Paham ya? Nah ini yang bareng cuma satu yang dianjurkan antara imam dengan makmum, apa? Membaca amin. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita sholat berjamaah disunnahkan bareng sama imam, makmum bareng sama imam. Kapan waktunya? Apa? Yaitu saat baca amin doang. Amin itu bareng tuh ya, imam dengan makmum. Insya Allah kalau bareng nanti bareng dengan aminnya malaikat. Kalau kita bareng dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita diampunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh begitu. Nah kalau yang lainnya kita biar imam duluan,
Imam ruku, Allahu Akbar, kita baru ruku. Imam sujud, Allahu Akbar, kita baru sujud. Imam bangun dari sujud, baru kita bangun dari sujud. Jangan imam belum bangun dari sujud kita udah bangun. Allahu Akbar, imam masih sujud kita udah bangun. Itu dalam hadis Nabi, siapa yang suka duluin bangunnya sujud daripada imam, maka nanti kepalanya di akhirat akan diganti dengan kepala himar. Ya Pak ya, Ibu, kalau kita sholat jamaah nih, ya imam belum bangun dari sujud, kita udah bangun duluan. Kepala kita nanti di hari kiamat akan diganti dengan kepala himar, kepala keledai. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan suka. Ya, walaupun imam sujudnya lama banget, udah diem aja, jangan komen. Imam lama banget sujudnya, udah puyeng kepala gue. Nah, jangan. Ikutin, karena kita makmum wajib ngikut imam. Nah, makanya nanti imam disunahkan tolong paham, jangan sujud terlalu lama begitu. Kalau sholat sendiri boleh lama. Kalau lagi jadi imam baca 3 kali aja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu Akbar. Jangan 11 kali. Ya, takutnya nih makmum pada nggerutu, lama banget nih imam. Tuh, begitu. Jadi kita harus paham. Tapi kalau kita sholat sendiri, boleh nggak 11 kali? Boleh. Sholat sunnah ibu, sholat tahajud ntar malam, sujudnya baca tasbihnya 11 kali, boleh? Boleh. 21 kali boleh? Boleh. Kalau kuat, ya itu kalau kita kuat bu, peredaran darah kita jadi bagus tuh bu. Ya bagus itu, semakin lama sujud semakin bagus, nanti peredaran darah kita bagus. Makanya orang kalau sholatnya benar, insya Allah peredaran darahnya bagus. Tapi kalau sujudnya Allahu Akbar kayak capung, ya nempel gitu, nah ini nggak bener nih. Kan ada orang sujud Allahu Akbar, jangan. Ya, jadi Allahu Akbar sujud yang benar. A'da'us sujud sab'ah, anggota sujud yang 7 benar-benar mantap. Ya, ada tumakninah, minimal baca tasbih 3 kali. Udah. Nah, kalau 3 kali udah bener dah. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Terus tolong nih, kalau imam sujud yang terakhir, ya, imam udah baca 3 kali udah takbir Allahu Akbar. Makmum ikutin imam, bangun. Ini sekarang ngajinya di mana saya juga nggak paham, ya. Itu sujudnya lama bener. Ya imam udah bangun dia masih sujud. Di mana baca kitabnya? Tunjukin saya mana ibarat kitabnya. Tuh saya udah nyari-nyari kitab di mana-mana, baca kitab di mana-mana, nggak ada. Apabila sujud terakhir, ya imam udah bangun, kita disuruh sujud terus dilamain. Nggak ada Pak. Makanya kalau ibadah biar ngaji, biar tahu ilmunya. Nah seperti itu. Ini ada saudara-saudara kita, imam udah bangun Allahu Akbar, dia masih sujud aja. Ada nggak yang begitu? Nah sekarang udah ngaji nih, robah. Kecuali kalau bapak sholat sendiri, sujud lama boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita sholat jamaah kan suruh ngikut imam. Imam udah bangun, berarti kita bangun. Itu ada yang imam udah Allahumma sholli ala sayyidina, tasawuf Allahumma sholli, dia masih sujud aja. Dikata cakep banget kali itu. Ya. Nah ini. Jadi ini lagi ngaji nih, lagi ngaji biar bener. Nah begitu. Ya. Jadi ketika imam bangun Allahu Akbar, bangun Allahu Akbar. Ya paham ya? Nah seperti itu. Jadi kita ya jangan sampai sujud lama benar sementara kita jadi makmum, imamnya udah bangun dari sujud. Bukan di sini Pak, di sono banyak yang begitu. Ya, gitu. Nah makanya dalam ngaji inilah saya sampaikan. Termasuk tuh kalau jadi imam, jangan suka bilang begini, ya as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Nggak ada. Jadi kalau kita sholat
suruh rapatkan, boleh. Sawu supupakum, rapatkan barisan. Nah itu sunnah Nabi. Jangan nambah as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Itu imam ngajinya sama siapa? Ya, dia cuma dapat doang, ya, ngikut-ngikutin. Sementara ngikutin orang yang kagak ngaji. Nah seperti itu. Gak banyak gak kira-kira imam begitu? As-sholatu jami'ah rahimakumullah. Nggak ada. Ya, kita disuruh sawu supupakum. Kata Nabi, rapatkan barisan. Rapatkan, udah rapat, ya baru dah Allahu Akbar. Kalau as-sholatu jami'ah itu sholat sunnah yang memang mau berjamaah, dia tidak ada azan. Seperti Idul Fitri. Ya, kita kalau mau sholat Idul Fitri pakai tuh as-sholatu Idul Fitri jami'ah rahimakumullah. Begitu enggak? Iya, sholat Idul Adha. Sholat apa lagi? Sholat tarawih. Iya kan, kalau ya bulan Ramadan tuh. Nah itu kita mau sholat sunnah berjamaah, itu pengganti azan. Nah kalau sholat fardu udah ada azan. Kan udah ada azan, kagak perlu lagi as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Enggak perlu. Paham ya? Iya, gaya kalau nggak ada ilmunya bukan gaya ya. Nah begitu. Karena nggak ada ilmunya. Nah seperti itu, jangan ikut-ikutan. Makanya bapak nih yang di Masjid Nurul Huda yang udah ngaji, jangan imam begitu tuh, ya. Ya, jadi jangan pakai as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Nah begitu. Ya, jadi saya udah baca pak kitab-kitab, ya nggak ada ibarat begitu, ya nggak ada. Nah, jadi ini jangan ditambah-tambahin maksudnya, ya. Jadi kita kembali tuh terkait tentang sholat berjamaah, ya pokoknya kalau kita takbiratul ihram kemudian imam udah tasyahud akhir, walaupun kita belum sempat duduk, itu masih dapat sholat berjamaahnya. Ya Allahu Akbar, kemudian imam assalamualaikum warahmatullah. Lah kita belum sempat duduk, baru takbiratul ihram, tetap udah dapat sholat berjamaah. Dapat 27 Ustaz? Iya dapat, cuma tadi saya bilang 27 yang kecil. Iya, beda dengan orang yang mulai dari takbiratul ihram 27 nya besar. Begitu Bapak Saudara. Amal jamaatu, adapun sholat berjamaah fil jum'ati pada waktu sholat Jumat, papar doainin maka hukumnya fardu ain, wala tahsulu dan tidak hasil sholat Jumat bi aqalla kurang min rokaatin daripada 1 rakaat. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu wajib berjamaah, nggak boleh sholat Jumat ya sendirian, dan syaratnya nggak boleh ya kurang daripada 1 rakaat. Jadi kalau kita sholat Jumat ketinggalannya kurang dari 1 rakaat gitu pak, itu tidak sah. Nanti kita akan tambahin dengan sholat zuhur. Contoh supaya jelas. Ini kebetulan imam udah rakaat pertama, kita belum datang, atau mungkin kita batal dari awal kita datang, pas banget rakaat pertama batal. Kalau batal ya kita ambil air wudhu, ya ambil air wudhu. Pas kita ya ambil air wudhu, imam udah baca ya surah rakaat kedua, yaitu misalnya surah Al-Ghasyiyah. Pas kita takbir Allahu Akbar, imam udah ruku. Pas kita ruku imam bangun, ya Bapak Ibu ya. Pas kita ruku imam bangun dari ruku, nah itu berarti kita kagak dapat rakaat. Ya saya ulangi, kalau kita ruku kemudian imam bangun dari ruku, berarti kita tidak dapat rakaat. Otomatis kita belum dapat 1 rakaat pun dalam sholat Jumat tadi. Nah kemudian kita ikutin aja terus, ikutin imam salam, berarti kita harus bangun nambahinnya 4 rakaat. Nambahinnya berapa? 4 rakaat. Berarti kita sholat apa? Sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat ngikut imamnya minimal 1 rakaat, sementara kita tidak dapat walaupun hanya 1 rakaat, sehingga
tetap kita ngikut imam, tapi imam salam kita nambahinnya 4 rakaat. Itu disebut dengan sholat wala nawa wala sholat. Dia sholat tapi dia kagak niat, dia niat tapi kagak sholat. Tadi niatnya Jumat, usolli pada Jumat rakaat mustaqbil kiblati adaan makmuman li ta'ala Allahu Akbar. Imam udah ruku, pas banget dia ruku Allahu Akbar, dia ruku, imam bangun. Berarti dia nggak kedapatan ruku bersama-sama dengan imam. Nah berarti kagak dapat rakaat. Nanti ketika imam salam dinambahinnya 4 rakaat. Paham ya? Nah, tapi kalau dia ikut sama-sama ruku dengan imam, Allahu Akbar, imam ruku, dia ruku Allahu Akbar, ini dapat nih, berarti dapat 1 rakaat. Berarti nanti imam salam dia tinggal nambahin 1 rakaat karena dia dapat sholat Jumat. Nah sholat Jumat itu 2 rakaat, berarti 1 rakaat udah dapat berjamaah, tinggal 1 ketinggalan, boleh. Karena syaratnya minimal dia harus ngikut imam 1 rakaat. Atau Pak, kita kebetulan kita lagi sakit, mules nih, pengennya BAB nih, kita baru 1 rakaat ngikut imam. Kalau kita terusin terus bisa keluar nih, ya kita mau parokoh, boleh, mau parokoh aja, langsung sholat duluan. Kita selesai, assalamualaikum warahmatullahi. Imam masih rakaat kedua lagi baca surah, kita ya lebih cepat muparokoh. Habis itu kita bangun pulang, ngapain? Lah mau BAB ya begitu. Kalau kita tahan bisa ya repot di sini ntar di masjid, boleh, karena syaratnya udah 1 rakaat. Dia muparokoh pada rakaat yang kedua, itu ada uzur karena dia nahan BAB dan ini bahaya ya. Nah sekarang dia bisa muparokoh dan itu tidak meluputkan fadilah berjamaah. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, seperti itu. Kemudian wayajibu alal makmumi, wajib atas makmum ayan wiyal iktimama, wajib niat yang ngikut imam, awil iktida'a atau niat iktidak bil imami, ngikut kepada imam. Boleh niat iktimaman, boleh iktidaan bil imam, boleh. Wala yajibu ta'inuhu, namun tidak wajib mentak'inkan imamnya. Ini imamnya siapa? Wah Ustadz Nuruzaman, nggak perlu disebut saya ngikut imam yang namanya Ustadz Nuruzaman, nggak perlu ya begitu. Adaan makmuman aja udah, atau iktidaan udah ngikut aja, imamnya siapa aja nggak perlu disebut namanya ya. Itu namanya wala yajibu ta'inuhu, tidak wajib ditentukan nama imamnya. Bal yakfi, akan tetapi cukup al iktida'u, ngikut bil hadiri, dengan imam yang hadir. Ada imamnya ya udah ngikut ya. Ilam ya'rifhu, jika dia tidak kenal nggak ada masalah ya. Saya nggak kenal sama imamnya ya nggak apa-apa, yang penting kita ngikut imam. Imamnya siapa aja nggak perlu kita kenal ya, nggak perlu disebut ya, seperti itu. Sama juga sholat jenazah, jenazahnya kita kagak kenal nggak jadi masalah. Usolli ala hadzal mayyit, udah mayit ini ya siapa namanya saya kagak tahu, cukup ala hadzal mayyit. Nah, kalau kita sebut salah lagi jadi nggak benar ya. Kita sebut namanya, ternyata yang meninggalnya si A, kita sebut si B, jadi nggak sah. Tapi lebih bagus kita nggak sebut aja ya, kita nggak sebut ala hadzal mayyit ya. Pokoknya saya sholat mayit ini, siapa namanya kita nggak kenal, itu udah sah. Jadi tidak wajib ta'yin, istilahnya tidak wajib ditentukan namanya. Fa'in ayanahu, kalau seandainya ditentuin namanya wa ahto'ah, salah, disebut namanya salah, batolat sholatu, batal sholatnya. Lebih bagus nggak usah ditentukan. Sama juga kita sholat maghrib nggak disebut 3 rakaat, boleh nggak? Halo, kalau kita sholat maghrib rakaatnya 3 rakaat kita nggak sebut, boleh nggak? Boleh, boleh. Sekarang kita sebut tapi salah, jadi nggak sah. Saya sholat maghrib 4 rakaat ngikut imam karena Allah Ta'ala Allahu Akbar, itu salah kan? Sah nggak sholatnya begitu? Kagak sah. Tapi kalau nggak disebut saya ya sholat maghrib ngikut imam karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh nggak? Boleh. Tidak disebutkan rakaatnya boleh.
karena menyebutkan 3 rakaat dan semuanya 4 rakaat, 2 rakaat pada sholat-sholat tersebut hukumnya sunnah. Ya. Tapi kalau disebut salah jadi batal. Tuh begitu. Ya, jadi batal sholatu illa inin domat ilaihi. Ya, kecuali kalau memang dia udah meliputi dengan isyarat, bilang ala hazal mayyit, haza tuh ada hazanya, udah bener. Ya, kalau nawaitul iktar bi zaidi haza, ada kata-kata haza, nah itu udah bener. Pabana amron, ternyata yang imam bukan Zaid Amr tapi pakai haza, patasihu maka sah. Tuh, sah dah tuh hukumnya karena pakai ada haza. Saya sholat ya imamnya ini, misalnya imamnya Umar tapi kita bilang Zaid ini tapi ada ininya, nah berarti masih boleh. Ya begitu, karena ditambah dengan isim isyarah, walaupun namanya disebut salah namun ada hazanya, patasihu maka hukumnya sah. Cukup sampai sini ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Nanti baru kita ya baca dunal imami fala yajibu dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, makasih guru. Baik para jamaah, sebetulnya waktu Isya sudah masuk. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. 1 orang apa 2 orang. Dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Enggak ada ya. Cukup karena waktu sudah masuk. Untuk itu kepada guru kita mohon ditutup dengan doa. Silakan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian taklim pada malam hari ini. Banyak ilmu yang guru telah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita telah dengar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kami lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك